Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ghea Yubi. Apa kabar, Ghea? Kabar baik. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pengalaman mistis pribadi kayaknya enggak, tapi keluarga aku pernah mengalami. Siapa tepatnya? Adik kandung aku. Apa yang terjadi? Dia sakit, dia mukanya kayak alien gitu, udah berapa minggu, terus medis gak bisa nanganin, dan akhirnya menemukan jarum di hidung. Itu ketemu sendiri atau ada yang menemukan, ada yang mengeluarkan? Dokter. Jadi dia bingung kan, dia kenapa ini bisa kayak gini, aku nggak kayak aneh, terus mata keluar nanah gitu kan. Pas dicek semua masuk X-ray, ada jarum di hidung. Jarum itu dikeluarin, setelah itu sembuh? Beberapa minggu. Nggak tahu dari mana jarum itu datang? Nggak tahu. Siapa yang ngirim? Aku waktu itu masih kecil, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu sih katanya orang yang nggak suka sama kakakku. Justru kakak? Kakakku, tapi kenanya sama si kecil. Oh, tapi kakak baik-baik aja? Alhamdulillah baik, tapi sebelum adik aku kandung yang sakit, aku dulu sakit. Kurang lebih sama? Kalau aku mungkin karena kesalahan aku kali ya, kelenjar getah bening, lalu adik aku. Tapi sekarang semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah perempuan yang mengaku melakukan guna-guna kepada mantan suami. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Selamat malam Sari. Iya, malam. Apa yang mau Sari ceritakan pada kami? Sebelumnya saya ini guna-guna ya. Oke. Pada mantan suami saya dulu. Jadi tuh kami tuh berpisah hanya karena mengenai beli rumah. Jadi karena aku nggak nurut sama mertua aku itu. Ini masih dalam pernikahan ya? Sudah bercerai saya. Waktu itu kejadiannya mau beli rumah? Mau beli rumah. Masih tapi menikah atau sudah cerai? Sudah mau, udah menikah. Sudah menikah. Oke. Terus saya udah punya anak 1, 3 tahun. Itu dia menceraikan saya karena saya tidak setuju dengan dia mau beli rumah itu. Tapi ibunya obsesi untuk rumah tersebut gitu. Karena menurut saya rumah itu tidak perlu besar-besar. Saya bilang yang penting untuk uang kuliah anak nanti di masa depan. Investasi. Nah, tapi ibunya tidak setuju gitu. Akhirnya pada saat itu juga di ruang tamu itu juga ibu mertua saya menyuruh anaknya untuk menceraikan saya secara tertulis langsung di tempat di situ. Anaknya menuruti? Menuruti, langsung tanda tangan dia ceraikan saya. Anda sakit hati? Sakit. Tapi ini hanya semata-mata karena uang, hanya karena rumah? Iya, karena rumah. Gak pernah ada masalah sebelumnya? Sebelumnya nggak ada masalah, tapi dia sempat mengakui perselingkuhan dia sama saya di depan anak saya usia 3 tahun setelah perceraian tersebut. Mengakui ini karena ketahuan oleh Anda? Tidak ketahuan. Dia yang mengakui di depan saya setelah perceraian talak 3 itu. Oke, lalu? Saya kaget, terkejut. Saya bilang, nanti saja selesaikan di pengadilan agama untuk gono gini, saya bilang. Jadi saya memberi kunci mobil sama dia, ambil aja itu, yang lainnya nanti di pengadilan agama, saya bilang. Akhirnya dia pergi, setelah dia pergi, 3 hari, 4 hari kemudian dia datang. Dia datang dengan wajah yang membenci saya, terus dia mau ngambil barang-barang, saya bilang, keluar dari sini, keluar dari rumah saya ini, saya bilang gitu. Anak-anak ada di rumah?
anak ada masih 3 tahun, dia ngeliatin aja, namanya masih kecil ya Mas ya. Terus akhirnya dia keluar pas hari besok kemudian orang tua saya datang mengunjungi saya. Pas dia datang, saya teringat kalau dulu pernah arwah kakek dan nenek saya serta bude saya datangi saya bahwa saya itu memiliki ilmu Leluhur. ilmu putih. Oke, lalu? Karena aku penasaran, karena aku dendam juga, aku bicara dengan ibu aku, Mah, bagaimana kalau kita coba, bener nggak apa yang dikatakan arwah kalau aku bisa? Untuk apa nih? Apa aja, apa yang kuinginkan bisa. Waktu itu apa yang Anda inginkan? Enggak, waktu itu arwah aku bicara, kalau aku, apa yang kamu inginkan, itu akan dikabulkan Tuhan. Asalkan jalankan, jauhi larangan dan ikuti perintah Tuhan. Aku kebetulan niatku waktu itu buruk ya, aku mau guna-guna dia. Setelah itu saya siapkan media-media itu Apa aja tuh? seperti hio, silet, terus minyak misik, javaron, udah hanya itu. Itu Anda tahu Sama dari itu orang media. atau tiba-tiba Anda punya inisiatif untuk mengumpulkan benda-benda itu? Inisiatif, minta tolong. Baik, waktu itu apa yang terjadi waktu itu Anda menggunakan media itu? Suami Anda gimana kondisinya, keadaannya saat itu? Pada waktu itu mantan suami saya, kebetulan ibu bapak saya lagi main nginep, dia datang tiba-tiba, dia pukul-pukul dada dia. Dia pukul, Pak tolong saya Pak, kenapa? Saya mencintai istri saya. Saya kaget, saya lihat, sayang kamu jaga. Tapi Anda Kena tolak waktu saya. itu? Hah? Anda tolak waktu itu? Saya sayang masih waktu itu, pada waktu itu, sekarang sudah tidak. Sayang saya bilang sungguh jahatnya kamu sebagai lelaki, sebagai suami, begitu Baik. mudahnya kamu mengatakan kata-kata cerai dan kamu tanda tangani di depan ibu kamu. Tapi sekarang sudah benar-benar pisah, Sudah bisa. hanya meninggalkan rasa penyesalan, takut dipertanggungjawabkan nanti apa yang telah Anda lakukan. Iya, Mudah-mudahan tidak berpengaruh kepada anak ya. iya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan Mbak Sari bisa benar-benar mendapatkan jawaban solusi dari masalahnya supaya bisa benar-benar bersih dan lepas dari apa yang dilakukan masa lalu. Kami akan ajak Mbak Sari untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari, terlahir tanggal 1 November 1979, tinggal di rumah bernomor 1. Saya merasakan dendam yang begitu besar dalam jiwa Sari. Perasaan itu membuatnya menyesal atas perbuatannya. Saya melihat ada sosok tua penjaga Sari. Sosok ini tidak suka melihat perbuatan Sari. Dalam mata batin saya melihat sosok raksasa tinggi, bermata lebar dan bergigi tajam. Apakah sosok ini yang membantu Sari atau malah menjerumuskan Sari? Saya akan membantu Sari pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sari terlahir tanggal 1 bulan 11 1979 dengan nomor rumah nomor 1. Sari pernah mengirim guna-guna ke mantan suami untuk buat dia terikat kembali. Iya. Waktu itu berhasil, tapi sekarang sudah selesai dan makanya datang ke menembus mata batin supaya semuanya benar-benar bersih, lepas dan tidak ada rasa penyesalan berdosa karena bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dilakukan dan mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya kepada anak ya. Iya.
sebelum saya masuk ke bintang tamu kita hari ini, Sari, saya merasa sebelum saya masuk ke dalam Sari, saya ingin masuk ke bintang tamu saya pada hari ini bahwa tak kenapa ya, saya berkata duduk sama kamu, kamu mengerti atau tidak ya apa yang saya katakan. Saya melihat gangguan makhluk halus yang hadir di kamu sebelum datang. Apakah itu muncul ketika kamu datang ke sini? Ada halangan seperti mobil yang Ada yang menghalangi jalan kamu nggak ke studio ini hari ini? Apapun seperti itu nggak ada. bannya, kenapa dan seperti apa? Ban, mobil di jalan, berhenti tidak wajar. Aku belum ngecek sih. Tapi memang kalau kemarin memang ya ban bocor, empat-empatnya. Empat-empatnya bocor. Iya, aku nggak tahu. Kok bisa sih Aku nggak tempatnya yang kayak gitu? Kamu melihat itu, Roy? Iya, saya ngeliat itu di sini. Dan berbicara tentang makhluk astral, saya ngelihat untung kamu nggak dimimpin mimpi buruk ya belakangan ini. Karena saya ngelihat ada nenek-nenek rambutnya panjang dan dia mengincar kamu untuk tampaknya kamu lagi nggak aman. Nenek-nenek ini siapa dan dari mana, Roy? Saya curiga ini hanya numpang lewat saja karena dia lagi lemah. Mungkin kondisi fisik kamu juga lagi turun ya? Betul? Iya. Baru sembuh dari sakit. Ya biasa kayak gitu. Baik. Dan itu sih yang saya rasain. Apa yang harus dilakuin, Roy? Tampaknya harus kembali, harus lebih, apa namanya, kusuk. Dan saya juga ngerasa tampaknya harus lebih berjaga diri deh di jalan. Soalnya aku ngeri ada tindak kayak semacam ban tiba-tiba dalam keadaan ngebut. Aku nggak kebayang deh apa yang terjadi. Oh, berarti harus lebih waspada Iya, ya iya. ke depannya. Iya, dan aku memang pribadi yang kadang konsentrasi aku gampang buyar. Nah loh, Tapi memang bawahnya pengen ngebut terus. jangan dong. Bawaannya pengen ngebut terus. Iya, jadi santai ya, Oke. minimal 120, 140. Minimal 120. Aku takut sesuatu terjadi di Oke. jalan. Iya. Ini Terima mudah-mudahan kasih. sih jadi alert ya, jadi peringatan buat Terima kamu kasih. untuk lebih waspada ya. Iya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau Sari gimana, Roy? Kalau Sari saya lihat di sini udah menyesali sih jujur, tapi saya belum selesai sampai di situ. Saya ingin sekali mengupas lebih dalam. Pertanyaan saya adalah ketika memasukkan tadi itu diperas gitu. Jadi waktu keadaan datang bulan itu kan saya kumpulin dulu media itu, saya kumpulin. Setelah itu baru saya puasa Oke. selama 4 hari. Puasa selama 4 hari. 4 hari itu puasa muti jam 12 malam. Setelah selesai itu saya jam 12 malam saya mandi bunga. Terus saya sholat, terus saya bacain media tersebut. Saya kasih minyak mistik, minyak jafaron, sama menyan, sama hiu. Saya bakar pakai hiu. Terus besok pagi baru saya tanam Tanam ke? ubin di kamar. Maksudnya Anda bongkar ubinnya, Anda tanam gitu? Ya, saya bobok ubinnya, terus saya tanam sekitar ya itu dah. Dalam dan nggak lama dia datang. Nggak lama dia datang. Hitungan jam, hitungan hari, minggu, bulan. Besoknya Besoknya datang ke pagi-pagi rumah. datang. Dia datang, dia pagi-pagi, terus dia berdiri di depan saya berdiri di yang tadi saya tanam. Terus dia ngedengus saya, Nggak apa? mendengus. Mendengus. Hah, gini. Oh, Dia kayak maaf ya, kayak guguk. oke. Dia gini. Dia ngatin saya bilangnya, "Apa kamu lihat-lihat saya?" Saya bilang. "Kita udah bercerai, bukan suami istri lagi. Keluar dari rumah ini," saya bilang. "Saya mau ngambil alat-alat saya." Dia bilang, "Iya nanti, jangan sekarang, jangan di sini," saya bilang gitu. Terus akhirnya nggak lama dia berdiri, dia ngeliatin saya, dia meluk saya, dia nangis. Dia bilang dia masih mencintai saya. Waktu itu Anda terima. Udah, ya saya juga nangis ya, kami berpelukan, kami duduk di ruang tamu ngomong baik-baik. Terus saya bilang sama dia kalau kita sudah tidak bisa suami istri karena sudah sudah talak 3. Oh, oke. Oke, Roy, kamu ngelihat ada hubungannya dengan apa yang dilakuin dengan ngumpulin media, ada silet, ada air mani dari suaminya, terus lalu kemudian ada benda ini benda itu dan ditanam
dengan kembalinya sang suami ke rumah, apakah ada kaitannya mungkin bantuan makhluk halus atau guna-gunanya berhasil gitu? Pas lagi saat melakukan ritual saya ngeliat ada hubungannya sih. Padahal sebenarnya nggak diajarin siapa-siapa ya. Iya enggak. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Tapi yang paling unik adalah ketika Sari flashback kejadian-kejadian itu dengan dia mengingat semuanya, dia bola matanya langsung ke pinggir gitu loh. Dan memang itu ternyata benar kejadiannya. Dia tidak menutupi sama sekali perbuatan dia di sini. Ya, cara dia ke pinggir itu matanya menandakan dia emang menggali kembali ya kejadian yang pernah dialami. Betul, dan saya cek kejujuran dia dan dia memang jujur. Tapi ada satu makhluk yang mempengaruhi pikiran Sari sih. Saya takut makhluk ini akan mempengaruhi kalau Sari lagi dendam banget. Matanya lebar, giginya tajam, kemudian rambutnya juga berantakan. Perempuan sebenarnya, tapi kayak laki karena badannya itu besar dan banyak rambutnya. Dan kamu ngelihat sekarang ada di sekitar Sari? Iya. Sari sendiri pernah bertemu dengan makhluk seperti itu? Saya bertemu enggak, tapi saya pernah mendengarkan suara kayak raksasa gitu. Siang-siang. Wah, dia gitu. Saya kaget, tapi itu kayak di kamar itu. Siang-siang. Itu di kamar itu kayak asap sampah gitu, tapi nggak bikin batuk, nggak tuh saya terlelap gitu. Dia bilang, kamu masih mencintai suamimu, dia bilang gitu. Jangan-jangan waktu kamu kemari, kamu juga dihalang-halangin juga lagi. Iya. Saya memang tadi kesini, ban depan sama belakang saya bocor, pecah dua-duanya. Sama mirip dengan apa yang terjadi juga ya. Tampaknya makhluk ini tuh ketakutan kalau kita bahas. Oh, itu penyebabnya kenapa bebannya sampai pecah dan kayak menghalangi dia datang ke sini? Betul. Tapi sebelumnya Kak Roy, saya bertubi-tubi di masalah ya. Setelah meninggalnya bapak saya, nggak lama ibu saya dia masuk opname. Terus setelah itu baru saya kemarin kecelakaan motor masuk di truk ya. Saya masuk di truk, di kolong truk tanah, motor hancur depannya, terus pernya juga copot, tapi masih bisa jalan pulang, aneh. Yang saya mau tanya, ada hubungannya nggak dengan makhluk ini, Roy? Meninggal ayah, ibu, dan kecelakaan yang dialami oleh Sari? Ada. Saya ingin bertanya, itu ritualnya sudah dibongkar belum sekarang? Sudah Kak Roy, sudah dibongkar. Masa sih? Soalnya saya masih mencium, masih ada hawa-hawa yang tertinggal loh. Masih ada gitu yang di bawah ketinggalan. ubin itu? Iya, baik yang di bawah ubin, baik yang selain itu kamu ada ritual ditaruh di kotak sesuatu kan? Di kotak. Semuanya di dalam ubin itu, di balik ubin itu, atau ada yang lain? Enggak, hanya itu aja. Dan udah dibongkar semua? Udah Sudah ya diambil? sih, memang sudah dibongkar. Terus saya pindah rumah ke ibu saya. Terus saya tanam lagi Kak Roy. Hah? Tuh kan? Saya bawa, saya tanam lagi ke depan rumah teras ibu saya. Jangan mestinya. Nah, itu masih berimbas sampai sekarang. Itu sudah saya Bongkar. saya ditegur sama orang pintar. Saya ditegur orang pintar nggak sengaja, teman saya itu suaminya orang pintar. Terus dia ketawa, dia bilang, kamu nanam apa di rumah? Katanya gitu. Saya kaget. Akhirnya saya ngaku kalau itu ya saya nanam itu. Terus udah dikeluarin semuanya? Sudah, dia suruh buang. Saya buang. Saya buang ke kali. Tapi yang saya bingung Pak Roy, sampai saat ini dia agak-agak nggak waras gitu. Dia ini maksudnya mantan suami? Tapi dia udah diterbangkan ke pulau lain gitu. Dalam rangka apa? Dinas? Dia diterbangkan itu supaya dia tidak mengingat masa-masa kami dulu. Bertahun-tahun kan kami selalu kemana-mana berdua. Dia nggak mau mengingat gitu. Baik. Jalan satu-satunya di sini Sari. Sebenarnya saya ngelihat kamu harus membebaskan sampai bersih dan sampai benar-benar bersih. Karena saya ngerasa dia lupa, Sarinya benar-benar lupa. Karena banyak banget hal-hal yang masih ketinggalan di dalam ruangan yang masih membekas gitu. Dan itu yang membuat mantan suaminya seolah-olah masih terikat ya? Betul, seolah masih terikat sebenarnya.
Coba bayangin lagi deh, inget-inget lagi. Masih ada yang ketinggalan deh. Mungkin nggak ada yang terselip, tertinggal? Enggak sih, cuman Bingung ya? itu aja saya buang. Oke, waktu dibuang ke sungai, bener-bener semuanya hilang mengalir atau ada yang tersangkut? Hah? Dipastikan semuanya udah hilang mengalir. Udah mengalir di air kali saya buang. Tapi kenapa kau masih dalam bayangan mata batin aku waktu itu aku masih cium bau minyak-minyakan sih. Kau masih nyimpen baunya ya? Kau masih nyimpen barang-barang itu nih tampaknya. Masih ada yang disimpan? Iya, ada di belakang kamar. Tuh kan? Buat apa disimpan ya? Pertanyaan bagus, Bayu. Mewakili saya juga dan pemirsa di rumah mungkin. Buat kalau ada laki-laki yang menyakiti saya nanti. Tuh kan? Itu pertanyaan saya sudah kejawab. Dan artinya Sari masih melakukan terus sampai pada hari ini. Tidak hanya ke mantan suaminya, tapi ada niat nih kalau misalnya ada laki-laki lain lagi yang agak-agak kurang ajar gitu ya. Bisa pakai lagi. Langsung pakein aja gitu. Nah, itu maksudnya aku. Makanya nih makhluk halus ini nggak pergi-pergi sampai pada detik hari ini. Ini sebenarnya siapa sih, Roy? Makhluk ini apa sebenarnya? Kalau saya ngeliat di sini tuh ini sebenarnya kayak setan jalanan gitu loh. Yang mungkin juga bisa dia korban meninggal, kecelakaan, terjepit di trotoar dan segala macam. Dan kebetulan Sari juga mirip gelombangnya. Boleh saya lihat? Ya, sebentar Pak Roy, saya ambil. Oke. Untuk kamu sendiri, dunia kayak gini udah biasa atau pertama buat kamu? Lebih yang paling sensitif sih kakakku sendiri. Kalau aku lebih yang kayak, oh aku ngerasain, udah bodo amat kayak gitu. Ya, aku nggak mau ngerasain kayak gitu. Tapi ngerasa, cuman kayak nggak mau yang terlalu dalam kayak gitu. Iyalah. Iya. Oke. Baiklah. Saya bawa. Itu ada brandnya. Ini sebagian yang masih ada sisa. Serem deh. Itu mantranya belajar dari mana? Tahu dari mana bacaan itu? Ngarang sendiri. Ngalang sendiri. Sebenarnya ada bakat ya Mas Hari ini berarti ya? Ada bakat terpendam dan digunakan tapi salah jalan. Ya sebenarnya arwah saya itu menyebutkan itu sebenarnya saya ilmu putih. Tapi karena saya dendam Kak, saya ke jalur hitam. Saya bikin hitam. Terus saya tanam, kemudian saya tanam di dalam itu. Terus saya bacain, saya masukkan sukma dia ke sini, terus saya tanam. Kalau dari baunya sih saya pusing ya. Kepala saya. Kamu ngerasain pusing? Iya. Saya tadi terus terang ini beneran pemirsa. Begitu Mbak Sari ini ngeluarin benda-benda ini, sebelah kanan saya tuh kayak pusing sakit yang diurut ke belakang kepala. Iya sama. Yang kayak ditusuk gitu, saya nggak tahu. Cuman saya coba rasain apa benar karena ini ada hubungannya dengan benda ini. Kamu juga pusing, Roy? Pusing banget. Berbenturan energi kayak tampaknya ya. Seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kita usahain ini akan kita hilangkan pada malam hari ini. Oke. Kamu ada tanggapan atau pertanyaan? Cuman pas tadi buka apa itu ya semacam itu pengen muntah aja. Kamu ngerasa mual? Iya, baru juga dibuka langsung kayak mau muntah, cuman tahan. Mbak Sari, kenapa masih disimpan sih Mbak? Karena saya takut ya trauma sama namanya laki-laki itu saya trauma. Kalau masih disimpan berarti artinya ada niatan ya untuk Bukan next time ke depannya. rencana. Iya kalau benci aja sama laki-laki kalau yang selalu mengecewakan perempuan gitu. Maaf Kak. Gak apa-apa sih. Benci sama laki-laki terus diguna-guna, Iya. diambil sukmanya. Iya. Wow. Aw, Jatuh. bau ya. Ini bau banget. Iya. Aduh. Ini ada darah kamu juga. Itu merah-merah tuh bekas darahnya. Saya tuh lihat kamu dari awal udah curiga. Ini mah belum beres. Tadi kan kita udah mencoba ngorek terus ya. Dia bilang udah nggak ada, udah nggak diambil semua, tapi ternyata masih. Mm-mm. Ini belum dipakai untuk mengguna-guna orang lain. Belum. Baru
untuk pegangan saya aja. Yang dipakai untuk guna-guna udah dibuang. Sudah, tapi saya yang bingungnya kok dia itu sudah saya buang tapi kok masih gila gitu. Stres udah kayak di luar akal logika lah dia. Ada hubungannya nggak Roy karena dia masih nyimpan ini? Ada hubungannya. Ini biasanya digunakan untuk silet darah. Kali ini saya akan nyilet. Saya akan minta ini semuanya. Ada mangkuk kah? Bau banget ya. Iya. Kamu Campur semua. Aduh. Saya Kau merasakan ada makhluk astral atau apapun yang dalam situ nggak Roy? ada makhluk astral ya. Pantesan makhluk astralnya betah di situ karena baunya begini. Dan nggak ada pun nih yang ada di studio juga mungkin. Ini tempat kita kan angker juga dan bisa nempel. Oh jadi mengundang yang lain juga untuk datang ke sini? Iya pasti karena bau banget kan. Kamu cium nggak? Cium kan? Ini pas pertama dibuka juga udah langsung mual-mual. Ini makanya nih kamu jangan, ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah, jangan pernah mencoba apapun. Dan iya maksudnya jangan coba-coba karena sekalinya masuk satu pintu dia nggak bisa ketutup lagi pintu supernatural. Dan ini kamu pakai darah lagi ya. Namanya perjanjian gaib di sini jatuh. Oh ini jadi semacam perjanjian tapi Iya. nggak tertulis gitu. Saya mau lihat lagi. Selain darah. Iya sih. Saya harus bebasin Sari juga sih. Kenapa? Walaupun dia pelaku. Bebas Tampaknya dari apa Roy? Dari gangguan makhluk halus itu. Masih ngikutin Sari terus? Masih. Dengan bau yang kayak gini. Ada beberapa makhluk halus yang mengincar Sari untuk jadiin rumahnya gitu. Wadal gitu ya. Iya. Waktu itu selain kejadian kecelakaan yang hampir meninggal masuk dalam truk, bawah kolong truk, apa lagi? Sebelumnya saya pernah kecelakaan juga. Kecelakaan Parah, juga? motor hancur remek udah parah. Saya bunuh diri, jadi saya nabrak busway belakangnya. Hancur muka saya, ini bekas jahitan saya, mata saya. Rentetan kecelakaan-kecelakaan ini terjadi setelah melakukan guna-guna ini? Iya, Seharusnya Sari tuh udah tahu ya, kapok gitu ya. Tapi malah nggak mau lepasin gini-ginian. Itu yang bikin kecelakaan tuh kenapa Roy? Karena sebenarnya Sari kan emang udah kayak bikin-bikin gitu. Sebenarnya lebih enak dan menguntungkan bagi makhluk halus kalau sekalian aja nyawanya diboyong, diambil ke sana. Iya, sering sekali saya seperti ada yang ingin nyawa saya, Kak Roy. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kasih tahu dan kita tukar pikiran di sini bisa merubah kamu ya. Stop untuk silet-silet tangan. Stop untuk pakai gituan dan bau-bau kayak ginian. Bau banget soalnya darahnya setiap bulan itu udah nggak usah diapa-apain. Maksudnya nggak usah dicampur begini dan itu, ya. Saya menyesal, terus yang saya inginkan itu mantan saya sembuh gitu, Kak Roy. Kamu boleh bantu aku nggak sebagai seorang perempuan? Hati-hati ya. Kamu pegangin ini deh. Maaf ya Bu. Nih, kamu yang memulai, kamu yang harus ngakhirin. Saya gunting ya rambutnya. Kalau kamu pakai darah, saya akan pakai rambut untuk menetralisir. Tapi saya bukan penjamin hidup kamu yang akan gimana. Kamu harus kembali sama yang di atas, beribadah yang rajin, dan ini semua dibuang. Yang di rumah sisanya juga dibuang. Kalau Masih ada di sini, sisanya ya? masih banyak banget. Ini rambutnya. Saya akan coba untuk bakar semuanya dan gak boleh ada lagi di sini. Kamu udah nyesel ya? Saya takut kalau kamu terus-terusan gini, jangan-jangan nanti akan ada kecelakaan yang besar. Kamu ambil itu, kamu taruh di bawah. Ambil ini, Ya. terus Ditaruh di bawah sana. Buat kotak yang hitam? ini, Iya. terus
kamu kan pernah baca-baca itu mantranya. Tapi aku pengen denger bukan mantranya, tapi aku pengen denger gimana caranya kamu untuk ngakhirin semua ini. Akuin bener-bener deh. Tapi jangan diakuin dan dilepas, diucap dan diikrarkan. Memang benar-benar ingin terbebas dari apapun yang telah terikat selama ini. Sungguh-sungguh ya Mbak Sari. Ya Tuhan, saya ingin mencabut segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh mantan suamiku bernama untuk sukmanya masuk ke dalam sini untuk dihilangkan segala penyakitnya dan dimusnahkan melalui media perantara alat ini. Silakan dibakar. Bau banget. Ini menetralisir energi negatif yang ada di situ ya, Roy. Jangan lupa semua sisa-sisanya dibakar semua ya pas pulang. Kamu jujur sama aku, masih ada berapa botol lagi di rumah? Jujur. Ini terakhir. Ada sih. Ada 2. Masih ada 2. Apa yang harus dilakuin dengan sisa botolnya, Roy? Dia masih ada 2 ya. Tadi bilang enggak. Iya, itu dia sih Sari. Itulah yang namanya dia, Sari. Jadi masih terus ada lagi dan ada lagi. Di rumah tolong dibakar ya dan dibuang di laut sisa-sisanya. Jangan cuma dibuang gitu aja kali ya, bener-bener dikeluarin dari dalam botolnya, Roy. Iya benar. Tadi bilangnya nggak ada dan kita shock ternyata masih ada stok lagi 2. Dan masih ada darah kertas yang tadi kan? Enggak, hanya ini. Itu aja. Kalau yang di rumah itu minyak ya jafaron itu aja gitu. Tapi belum pernah dipakai buat dia, bekas dia bukan, enggak, masih baru gitu. Cuman Buat persediaan. stokan gitu ya. Iya. Untuk stok. Sebenarnya ada satu lagi yang mengganjal pikiran aku lagi. Kenapa? Baik. Sebenarnya dia menggunakan minyak tersebut tidak hanya menyakiti laki-laki yang nyakitin dia balik, tapi juga menaklukkan pria dengan dibaca-bacain bumbu-bumbu ala-ala Sari gitu. Jadi semoga yang cium bau ini semoga terpikat buat Sari. Bener kan? Iya. Tuh. Jadi untuk melet orang dong. Iya. Iya. Itu yang aku baca. Itulah dia. Jadi aku bongkar semuanya. Mendingan ntar semua dibuang ya. Itu sih. Oke. Kalau mau lepas dari hal-hal beginian, harus Sari sendiri yang mulai duluan. Semakin saya tanya dan semakin saya korek dari mata batin saya, penciuman saya, makin kecium kalau kamu ternyata banyak stoknya. Belum habis-habis gitu loh. Ya. Sedikit demi sedikit terungkap, terbuka, terkuak. Ini ternyata kalau misalnya nggak diungkap sama Roy, sebenarnya masih banyak lagi di rumah yang bikin Mbak Sari terikat dengan makhluk ini, yang justru kalau dari cerita Roy dan pengalaman yang Mbak Sari, yang bisa saya tarik kesimpulan adalah dia menginginkan nyawanya Mbak Sari nggak akan berhenti nih, kecelakaan lagi sampai bener-bener dia ngedapetin apa yang diinginkan, yaitu nyawanya Mbak Sari. Iya. Terus bagaimana Kak Roy? Aku kan dengan media ini sudah dibakar ya. Apakah dia masih mengincar nyawaku Kak? Jujur sih terus terang enggak ya, karena udah nggak begitu bau. Tapi saya bukan penjamin juga. Kamu harus banyak berdoa juga sama yang di atas dan beribadah gitu loh, sesuai dengan keyakinan kamu gitu. Jadi yang harus dilakukan bukan malah nambah-nambah gimana caranya supaya untuk netralisir, pakai jimat menetralisir dan apa, bukan sih. Malahan justru Sari malah lebih dekat sama yang di atas. Jadi ini hari pertemuan kita pelajaran deh. Ya. Untung jujur ya, kalau saya jadi kamu, untung gue nggak mati. Nah, next ke depannya saya akan belajar lebih baik lagi jadi seseorang, dan saya mau berbuat lebih banyak kebaikan dan mendekatkan diri sama yang di atas. Kalau saya jadi kamu, kan sudah masuk ke kolong-kolong segala. Betul. Itu udah near death experience banget. Udah deket banget. Udah Udah di deket bawah. banget. Dikit lagi tek gitu. Nah,
itu masih ada kebaikan-kebaikan leluhurnya juga yang ngejagain Iya. ya, yang akhirnya menyelamatkan Mbak Sari. Kalau saya boleh nilai nih, harapan kita sih semua dari malam hari ini ya, Mbak Sari bisa benar-benar yakin untuk ngelepas semuanya, mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak kebaikan, sehingga itu tuh yang ngejaga dan ngelindungin Mbak Sari supaya memang benar-benar orang ini, makhluk ini maksud saya, nggak sampai ambil nyawanya. Betul, setuju. Dan plus tambahan juga dari saya juga, Bay, dia tampaknya perlu untuk minta maaf ke keluarga mantan suaminya. Oh, karena apa yang dilakukan ya? Betul, harus diakuin semuanya. Kalau kamu berani di sini untuk mengakui, kenapa kamu nggak berani untuk ngakuin ke mereka-mereka? Itu akan lebih cara efektif lagi untuk menetralisir. Itu pasti berat sekali sih. Saya ngebayanginnya aja tuh, saya deg-degan Dendam sendiri dong gitu. mereka, Kak. Kenapa? Dendam dong mereka kalau saya mengakui ke mereka. Ya, segala sesuatu harus ngakuin kesalahan dan mohon maaf ya. Minta maaf. Minta Saya rasa maaf. semua orang bisa memaafkan. Kalau saya tidak berani, efeknya apa, Kak? Ya, itu urusan kamu sih. Tapi dari kita sih semua segala sesuatu yang salah pasti kita harus mohon maaf kan. Ya, motivasinya adalah supaya benar-benar terbebas. Karena kan pernah melakukan kesalahan, apapun itu bentuknya kecil atau besar kan harus kita pertanggungjawabkan. Lebih baik kita tanggung jawab di sini daripada nanti. Ya, masalah didendam atau enggak ya, mudah-mudahan permintaan maaf yang tulus bisa diberikan maaf gitu juga gitu dari mereka, sehingga mereka nggak justru dendam sama Mbak Sari. Ya, Iya. baik. Ada tanggapan, Gia? Ya sesuai seperti Kak Roy, beribadah, terus mengakui kesalahan, jujur sama keluarga pihak mantan suami juga, terus juga beribadah sesuai keyakinan Ibu Sari. Nah, itu aja. Terakhir, Roy, masih ada? Itu sih. Moga-moga nih kita bertiga kasih dia masukan benar-benar berubah ya. Iya. Soalnya nanggung mulu dari tadi. Gitu. Bener. Mbak, inget anak, ya kan? Yang di rumah yang udah dewasa, jangan sampai justru nanti anak juga, keturunan Mbak Sari juga yang akan menerima akibatnya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi awal yang baru buat Mbak Sari untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia. Amin. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Selamat malam. Kasih, Kak. Kasih. Jalan dendam hanyalah kepuasan yang akan berujung dengan penyesalan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketakutan setelah mendalami ilmu kebatinan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rino. Selamat malam Mas Rino. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mas Rino saat ini? Saya ojek opang, ojek pangkalan. Opang. Iya. Baik, apa yang mau Mas Rino ceritakan pada kami? Baik, apa yang mau Mas Rino ceritakan pada kami? Kehadiran saya ke sini pengen mengetahui dalam diri saya. Kenapa nih? Dalam diri saya itu penuh dampak keburukan dan keluarga saya. Keburukan yang dirasakan oleh keluarga. Iya. Asal muasalnya dari mana? Asal mualanya saya dulu dianiaya sama kakak saya. Dia ya? Saya dipukuli sama kakak saya, Kakak sendiri. kakak sendiri, kakak kandung. Sebabnya kenapa? Sebabnya itu saya anak bontot. Saya dialem sama orang tua, kedua orang tua saya. Kakak saya nggak terima. Oke. Jadi apapun alasannya, Anda dihajar oleh Iya, dia kakak-kakak? ada aja. Satu orang, dua orang? 2 orang. Kakak perempuan sama kakak laki. Oke, bisa diceritain nggak dihajarnya seperti apa? Dianiaya seperti apa? Saya dipukuli dengan ulekan sampai saya pala bocor. Umur berapa itu? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Orang tua Anda tahu tapi? Orang tua saat itu kurang tahu. Orang tua itu saatnya lagi bekerja. Karena orang tua saya udah mengetahui kepala saya bocor. Dan kakak saya kandung saya diomelin.
Nah dari situ disiasatin orang tua saya. Ya udah, sekarang kamu gini aja. Kamu tuh, saya isi. Ini orang tua yang bilang. Iya, orang tua sendiri. Biar kamu nggak diapa-apain, mama katakan kamu nggak bisa. Saya diisi, saya lari ke. Dari situ saya nyampe ketemu juru kuncen. Juru kuncen dibilang, anak ibu hati-hati kalau misalnya ibu kepergian, anak ibu dianiaya sebelum diceritain. Oh bisa tahu, dan bisa ngelihat dulu. Bisa ngelihat. Terus? Saya lari ke juru kuncen itu jam 12 malam hari Jumat. Saya ingat hari Jumat. Saya lari ke goa. Ngapain? Suruh lari ke goa. Katanya saya kurang tahu. Ya udah, ibu sama anak ibu di situ aja. Dari situ ada penghuni yang datang Di goa itu? di goa itu. Orangnya badannya gede, hitam, hidungnya mancung, pakai umbul-umbul rambutnya. Anda melihat jelas gitu? Jelas, Muncul tiba-tiba? tiba-tiba di depan gua. Terus saya disemutin badan saya sama ibu saya. Udah begitu saya, kalau disebut kayak begitu saya ditendang. Ditendang sama makhluk itu? Makhluk itu. Saya bertapa, di situ ada batu gede. Nah, ternyata batu itu bukan batu, tapi ular. Yang melingkar gitu? Melingkar itu. Terus apa yang Anda lakukan di situ? Saya bertapa, saya diam sama ibu saya dan nggak boleh nyalain korek api. Ya udah, sampai situ sekitar jam 4 saya turun ke bawah. Saya bercerita tentang dukun itu. Kepada kuncen? Kuncen itu. Terus tanggapannya? Tanggapannya, iya itu orangnya, penghuni situ. Apa yang Anda dapatkan dari hasil bertapa itu sebenarnya? Dan tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk Saya ingin balas dendam, Kak. balas dendam ke kakak-kakak Anda sendiri? Iya. Oke, saya mau tanya sebentar. Gia punya kakak juga kan? Anak Punya. bungsu juga kan? Pengais bungsu. Pak pernah berantem, pernah ribut? Sering. Sering. Tapi pernah ada dendam nggak ke kakak-kakak? Dendam ada, cuman ngadu ke orang tua aja. nggak Ngadu ke sampai- orang tua iya. dan akhirnya didamaikan. Iya. Apa yang bikin segitu dendamnya sampai mau ngejahatin mereka? Saya dianiaya, Kak. Pernah pengadu ke orang tua dan orang tua... Orang tua udah domelin tapi tetap aja kakak saya begitu. Jadi Anda begitu dendam ingin ngejahatin kakak-kakak Anda Ngejahatin sendiri? kakak sendiri. Dengan bertapa itu gimana hasilnya? Hasilnya kakak itu diam. Pernah waktu itu saya berantem sama kakak saya yang laki. Saya berantem, kata ya udah, dia kalah. Tapi masih rasa ini juga, masih penasaran sama saya. Terus? Ya udah, saya berantem lagi, saya tonjokin, dia mengakui kalah. Nah, Selesai masalah? belum, bapak saya nggak terima, saya dipasung karena kayak orang gila. Kamu ini gebukin kakak kamu kayak orang gila. Kamu masih waras apa enggak? Terus Anda dipasung? Dipasung saya di kamar hampir 3 bulan 4 bulan. Baik, tujuan Mas Rino datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa? Tujuan saya pengen mengetahui dalam diri saya ini, di luar dalam ya, di luar dalam ini masih ada atau tidak. Di luar dalam? Iya. Maksudnya saya nggak ngerti. Dalam saya kan, kata ibu saya itu, saya punya macan. Terus? Wah, jadi kalau misalnya ada marah, saya lupa diri. Keluar si macan ini? Iya, nggak pernah ngibas orang. Pernah? Pernah. Orang dikenal? Orang yang dikenal.
saudara, keluarga? Bukan. Teman? Teman. Oke. Itu kondisi sadar waktu nembas. Nggak sadar. Sekarang masih? Masih. Malam hari ini tujuannya untuk apa? Saya pengen tahu dalam diri saya, dalam saya, apa di luar saya, dampaknya itu dalam keseharian tuh saya ada keburukan. Yaitu? Anak saya bisa ngelihat, ya itu apa? Kucing ya, digituin. Oh, dia bisa ngelihat semacam ini? Iya. Kucing apa macan ya, digituin. Saya sebut macan tuh, dek paling ya udah. Oke. Terus istri saya melihat selibat di kamar. Anda ingin mengusir macan ini sebenarnya? Saya kurang tahu juga nih. Yang dampak buruknya istri saya juga ini. Jadi belum tahu sebenarnya Belum mau tahu sih. diapain dengan macan ini? Iya. Datang ke sini untuk cari tahu sebenarnya kalau saya pelihara terus, Iya. apa dampaknya buat badan saya dan keluarga saya. Iya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya malam hari ini, Mas Iya. Rino. Kami akan ajak Mas Rino untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rino tinggal di rumah bernomor 66. Lahir tanggal 2 Januari 1987. Saya merasakan kepedihan di masa lalu Rino. Kepedihan yang membuatnya sangat tersiksa. Perasaan yang membuat Rino terlibat dalam dunia mistis. Saya melihat ada kekuatan besar yang bersemayam di dunianya. Kekuatan itu sewaktu-waktu dapat membuat Rino menjadi tak terkendali, bahkan buas. Berbicara tentang buas, saya melihat Rino didiami oleh sosok macan putih. Sangat besar sekali. Dan aumannya sangat negatif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rino lahir tanggal 2 bulan 1 1987 dan nomor rumah 66. Ya, benar. Rino karena sering dianiaya oleh kakak-kakak kandungnya, maka diajak untuk memiliki ilmu kebatinan. Belajar di sana di sebuah goa, Iya. lalu kemudian mendapatkan seperti ilmu ada makhluk berbentuk macan putih Iya. yang pernah digunakan, pernah juga akhirnya mengalahkan kakaknya, Iya. dan juga ada orang lain yang kena tebas karena si macan putih ini keluar Iya. pada saat marah, begitu ya, sampai pernah dipasung oleh orang tuanya. Malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk mengetahui kalau terus dipelihara si macan putih ini dalam dirinya, apa dampak bagi Rino dan keluarganya, termasuk anak dan istri. Tuh. Kalau memang terus dipelihara sosok pendampingnya, atau kita bisa sebut kodam nggak sih? Bisa atau Kodam, tidak? ya? Apa pendamping? Pendamping kali ya. Sosok pendamping yang macan putih itu kalau terus dipelihara, saya lihat tampaknya akan membuat dia kebingungan. Oh, Dan hawanya sih sebenarnya saya lihat ini kayak auman macan kalau saya dengar di kuping saya. Saya merasa mendengar auman macan yang begitu kuat, seperti geraman seperti itu. Dan dia tuh akan, sosok makhluk astral macan ini, macan putih ini akan membuat siapa saja jatuh dan Terluka lumpuh dan gitu? terluka seperti itu. Iya. Tanpa pandang bulu gitu loh. Iya. Saya ngelihatnya semuanya ditebas. Gak babi bu bebo. Tapi Kak, aku mau tanya, si macan ini tuh dampaknya jelek, baik, positif, negatif sama Mas Rino ini? Iya, dampaknya jelek banget buat Rino. Jadi gelap sekarang kan. Iya, benar. Mau kemana-mana kamu berasa gak sih di reject orang? Maksudnya tidak diterima oleh lingkungan lingkungan society. sosial. Iya. Betul. Karena pertama sifatnya, kedua ada sosok pendampingnya yang negatif. Jadi bawaannya kayak gak diminatin gitu loh. Aura negatif ya? Iya, aura Jadi negatif. macan putih ini menggeram dan energinya negatif seolah-olah lagi marah begitu. Betul sekali, Bay.
serem banget sih sebenarnya. Yang paling serem adalah ketika dijauhin juga sama society, Sama lingkungan sosial. Kenapa bisa seperti itu ya? Sejauh yang Mas Rino tahu, kenapa lingkungan menjauhi Anda? Saya juga kurang tahu. Susah diterima aja Susah gitu? diterima aja. Contohnya seperti apa ceritanya? Ya udah, kamu ini kayak anak berandalan, nggak tahu sopan santun ngomongin. Ya udah. Jadi sulit untuk bertetangga, bermasyarakat? Iya. Gak ada Jadi yang mau saya dekat gitu? selama itu saya di kamar aja. Di kamar? Iya. Untuk pekerjaan? Pekerjaan bawanya emosi juga sih kalau ada penumpang. Penumpang. Oke. Dia gampang emosi ya. Gampang emosi. Makhluk ini yang bikin dia emosian ya Roy? Iya, makhluk ini gampang emosian, dan dia juga emosian di lingkungan kerja, lingkungan temen. Semua mana ada yang respect sama dia, karena pembawaannya jadi kayak petatang petenteng gitu kan, petatang petenteng. Dan bawaannya jadi kayak nggak simpati ke orang. Sebenarnya kan yang nomor satu manner ya, attitude sama manner. Sikap ya. Jadi di lingkungan semua jadi orang yang nggak bisa ngelihat, punya sixth sense, orang bisa ngerasain energi dia gitu loh. Oke. Jadi bawaannya nggak enak kalau deket sama Rino. Iya, bawaannya negatif Panas mulu gitu. ngomongnya, kayak gitu loh. Terus jadi bawaannya dikit-dikit gampol ya, Gampar, mukul, ya, tampol, tampol Iya, bahasanya kayak bawaannya nyakitin. Benar. Jadi Benar ada ya? selain kakak sendiri dan Benar. temen tadi yang pernah dikebas, Dibas. ada juga ya disakitin? Ada Banyak. banyak. tuh kayak Kak Robi, gitu-gitu. aku mau tanya boleh? Silahkan. Mas Rino ya. ini udah berkeluarga. Sudah Terus kalau misalkan ada masalah sama istri, gelap mata juga. Hah? Di mana? Gelap mata juga. Gelap Pernah mata menyakiti juga istri? Saya pernah mukul gampar. Mukul, gampar istri? Iya. Anak? Emang betah Anak ya enggak. jadinya ya. Kalau anak sebatas ini aja, saya pukul kakinya pakai sendal. Karena apa? Karena emosinya aja. Sendal. Umur Udah. berapa waktu Udah, dipukul dong. pakai sendal? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan Anda pukul anak dengan sendal. Ya gimana mau simpati sayanya terhadap anak kecil aja juga kamu nggak ini, ya kan? Iya. Orang kan kita bisa dapat simpati dari orang kan juga bagaimana kita juga bersikap ya. Jadi ya kamu harus ngerti nih sekarang kalau kita kasih tahu seperti ini ya demi kebaikan kamu. Roy, Ya baik. kan tadi kamu bilang dia terpengaruh oleh makhluk ini sehingga auranya, bawaannya negatif dan emosi. Yang Iya. kamu lihat sebenarnya orangnya, aslinya Rino ini seperti apa sih Roy? Sebenarnya kalau aslinya Rino kalau bisa diikutin yang baik-baik terus, positif, saya yakin dia tuh orang baik kok. Sebenarnya mannernya, attitude-nya nggak ada masalah ya. Iya, sebenarnya iya. Cuma kepengaruh aja sama ini makhluk ini. Niatnya untuk berubah juga kurang sih. Karena sampai tadi juga saya tanya apa benar mau dilepas makhluk ini. iya. Saya nggak tahu. Saya mau tahu dulu apa dampaknya buat saya. Gitu. Iya sih. Setelah sekarang udah cukup tahu belum? Sudah. Sudah cukup tahu. Tapi sih satu ada boleh menanya? Silakan. Boleh, silakan. Dampak buruknya saya itu dari teman saya, apa dari hodam saya, apa dari orang tua saya? Mohon maaf ya, saya potong. Kenapa Roy? Nah, kenapa berbicara tentang orang tua, saya kok ngerasa ya orang tua kamu kok magis ya baunya. Iya. Kamu mamanya, kamu orang tuanya berprofesi paranormal. Iya. Oh, oke. Pernah datang ke Tapi saya juga nggak mau Rino kamu menyudutkan seperti itu, karena kan sebenarnya dari niat kamu juga kan nyalakain orang, bukan jadi alasan sebenarnya orang tua kamu adalah paranormal. Enggak, begini Kak, jadinya. Dulu tahun 90 teman kakak saya lari ke
ke orang tua saya. Temen itu pengen cerai sama suaminya. Nah, teman kakak saya itu, saya lari ke orang tua saya lari ke tersebut ya kan. Ya udah, dan suami itu lari ke Kalimantan. Lalu apa yang terjadi dan apa hubungannya? Terjadinya tuh hubungannya saling bentrok. Suami itu kalah, takutnya Khodam ini dampaknya lari ke keluarga saya gitu. Nggak terimanya. Oh, keluarganya juga emang dekat banget dengan hal-hal mistis ya, Roy? Iya, deket banget. Sangat deket sekali. Ya, kalau kayak gini sih gak bisa nyalahin siapa-siapa ya jadinya. Dari dianya sendiri juga main pelaku mistis. Dengan bertandang ke goa lalu dapatkan satu mustika. Itu apa kalau bukan mistis? Menurut Mas Rino, makhluk ini, macan putih ini, memberikan dampak positif atau negatif bagi Anda? Menurut Anda sendiri yang menilai? Mungkin negatif. Positif? Ada negatif, ada positifnya. Positifnya di mana ya? Positifnya itu buat pegangan saya kalau saya disuruh nggak ada apa-apa ke orang lain. Karena memang ya background atau Background. latar belakang yang dekat Iya. dengan mistis ya. Iya. Negatifnya? Suka marah-marah aja ke keluarga-keluarga. Justru nggak bisa mengendalikan Nggak bisa diri. mengendalikan diri, takutnya saya ini lagi, kibas lagi. Kalau Gila, ini diterusin apa yang akan terjadi, Roy? akan timbulnya korban jiwa. Sangat menyeramkan sekali. Korban jiwa. Bahkan korban. Yep. Apa Mas Rino ini bisa undang si macan ini? Apa memang udah ada? Ya, berbicara tentang macan, saya jadi penasaran juga, Rino. Jangan-jangan kau bisa ngundang juga ya sosok ini ke dalam studio. Saya sendiri nggak bisa kan, Nggak bisa diundang ke sini? nggak bisa. Kalau lagi marah baru saya juga nggak tahu lagi marah. Kalau lagi marah bisa diundang atau datang sendiri sih. Harusnya ya. Apa yang bikin Anda marah biasanya? Sakit hati, Sakit hati kalau dihina keluarga, dihina keluarga, atau dihina anak, soal Di- anak, soal istri, istrinya, soal ekonomi, soal keluarga, Iya. orang tua. Iya, Kalau dihina soal mereka Anda sakit hati, dihina, ya? iya. Dan itu bisa bikin ngeluarin ini. Iya. Oke. Pernah ada yang menghina? Pernah waktu itu. Dia bilang apa? Ibu lo tukang dukun ya? Tukang. Saya bilang bukan. Dan Anda sakit hati? Saya sakit hati. Tapi betul kan? Ya benar. Tapi bukan dukun juga. Tapi paranormal kan. Beda ya? Beda. Paranormal kan kayak ibaratnya bisa melihat background seorang. Menafsirkan. Iya. Kalau dukun? Kalau dukun kan langsung dipakai itu kan. Santet. Ibu Anda santet? Bukan. Background. Dukun dong? Dukun. berarti? Hah? Paranormal. Rino juga nggak bawa kerisnya itu ya? Iya. Hilang kak. Hilang. Iya. Saya nggak tahu hilangnya kenapa itu. Itu dapat dari goa itu? Dikasih juru kuncen. Oke. Keris itu yang kamu lihat untuk ikatan dari makhluk ini ya, Roy? Dan saya lihat keris itu juga warnanya merah kecoklat-coklatan. Betul ya? Walaupun saya ngelihat kerisnya udah hilang, tapi saya masih ngelihat gambaran secara visual di kepala saya. Warna kerisnya warna coklat-coklat kemerah-merahan gitu, itu yang saya juga lihat dan cium. Bau juga sih, sama-sama bau kayak minyak gitu. Hilang di mana, Roy? Masih ada terselip atau bener-bener hilang? Yang kamu lihat? Kalau hilang total, saya nggak mungkin lihat sisanya ya. Berarti masih ada sebenarnya. Sebenarnya sih masih ada, tapi nyelip deh. Kalau nggak mungkin saya masih bisa lihat warnanya. Dari mana coba logikanya? Ya dari itu, dari benda tersebut ternyata masih ada. Kalau saya lihat dia hilang, pasti benar-benar dia nggak ada warna dan bentuknya lagi. Saya ngeliat bentuknya agak sedang kecil gitu.
Terus warnanya coklat kemerah-merahan. Itu sih. Bukan warna kuning. Beda ya warnanya. Beda gitu. Tadi Roy bilang kalau ini terus-terusan dipelihara, ada di dalam dirinya Rino, akan ada korban jiwa. Akan ada korban jiwa berikutnya. Siapa Roy yang Roy lihat? Saya justru ngelihatnya bukan orang luar, Keluarga dong. tapi malah keluarga inti di dalamnya. Bisa jadi anak, bisa jadi istri juga. Tapi target saya kakak duluan. Masih dendam sampai sekarang. Dendam. Iya. Saya makin penasaran nih yang memicu saya untuk saya butuh kain hitam di sini tampaknya. Tampaknya kamu tuh nggak habis-habis ya. Nggak nih ya. selesai-selesai gitu. Saya pengen tahu Roy Dendamnya. sebenarnya. Kalau saya kakaknya Mas Rino, lo pengen gue sampai gimana? Lo pengen apain gue? Pelaku kriminal itu harus bertanggung jawab loh, secara hukum. Iya. Saya udah tahu. Yang penting saya puas kak dendam saya. Saya Pertanyaan saya, anak dan istri gimana kalau anda di penjara? Saya juga kurang tahu. Yang penting yang penting puas dulu ya. puas dulu. Kepuasan batin ya kak. Karena saya dianiaya kak waktu masih kecil. Sampai saya ada luka sampai sekarang ini. Kenapa nggak ikhlas maafin aja biar hidupnya tenang Mas Rino? Ini kayak gimana? Masih begitu dendam. Saya mau lihat, boleh lihat? Boleh lihat. Boleh saya lihat Tanyain deh baik sekalian, kakaknya kandung nggak sih? kakak kandung atau bukan? Kandung. Kakak kandung ya. Di sini. Kak. Nih. Iya ada bekasnya. Oh iya ya. Oke. Itu Tapi kan juga udah berlalu lama ya. Iya kak. Masih aja Masih ya. dendam kak. What do you think, Bay? kalau masih ada dendam sih pasti dia nggak akan lepas ini, nggak mau. Dan kasihan anak istrinya dong kalau misalnya ada korban jiwa. Tapi Kak Bay, kalau memang udah terpenuhi dendamnya, apa memang Mas Rino juga udah ada niatan buat ngelepas si makhluk ini? Apa udah pasti gitu? Kagak. Kakak anda pernah minta maaf gak sih Mas Rino? Gak pernah kak. Nggak pernah minta maaf. Iya. Dan anda juga nggak akan maafin. Saya gak pernah. Tapi dia nggak pernah menganiaya lagi kan? Enggak. Kurang enggak. Nggak pernah menganiaya anda, Enggak. ngelukain anda, nyakitin anak dan istri. Gak pernah. Saya pertanyaannya kalau memang sudah tidak pernah menganiaya lagi, nggak pernah menyakiti anda, nggak pernah mengganggu anak dan istri, kenapa masih dendam ya? Saya dendam aja kak. Dendam. Dendam. Gak bisa hilang sampai bener-bener anda Sampai bisa bener-bener menuntaskan sampai- rencana iya. itu. Kalau udah mati baru saya lega. Saya nggak tahu ya, kok ada manusia, kita sesama manusia, apa kita punya hak untuk mengakhiri hidup orang gitu? Ya habis gimana kak? Saya dendam gitu. Benar-benar rasa dendam. Kita mau panggil macam itunya aja. Saya rasa jangan-jangan dia masih kepengaruh sama makhluk ini, makanya dendamnya begitu. Baiklah. Kita udah ada. Kain hitam. Baik, matanya dia makin lama makin merah deh. Perhatiin. Serem ya? Kayak bukan Mas Iya, kayak Rino bukan lagi Rino. atau orang lagi ya? Berair. Karena kan Iya berair. dia Benar. jadi jantungnya duduk gitu kan, marah. Ada kayak waktu kamu bilang tentang kakaknya, dia sempat terpancing emosinya itu dan memorinya memori recall. Jadi balik ke memori Manggil lagi manggil. gitu. Dia langsung kayak gitu, terus merah gitu loh. Karena di dalam pikirannya udah meracau gitu. Jadi saya butuh kain hitam tampaknya. Kain hitam. Boleh tahu nggak kakak kamu namanya siapa? Nanti kita akan edit. Nama asli. Nah, Iya. Mas, kita akan edit. Sekarang umurnya berapa? Kisaran 48. Sudah punya anak dan istri? Sudah.
Sudah punya anak dan istri? Iya. Kalau misalnya nanti dia diakhiri hidupnya oleh Anda gitu ya, dia mati meninggal, Anda nggak kasihan tuh ipar dan keponakan Anda? Saya Nggak peduli? Nggak peduli. Gimana kalau saya pengen lihat seberapa jauh kalau kamu marah. Tapi yang anehnya di sini, biasanya saya akan melakukannya dengan partisipan. Tapi saya enggak hari ini. Gia, kamu bantu saya. Gia, kamu duduk di sini. Nggak kenapa-napa kan, Kak? Enggak. Oke. Aku nggak akan bermain dengan kakak perempuan itu kamu. Karena saya tahu kamu punya kakak dua. Ya, ada yang cowok yang ngikutin kamu. Dan ada yang perempuan, ya kan? Iya. Tapi kali ini saya kan bukan yang perempuan. Tapi yang laki-laki. Ini kakak kamu yang laki-laki. Kalau kamu mau tusuk, saya pengen lihat kayak gimana. Kau bisa undang nggak sekalian macan-macannya? Gia, kau tenang ya. Tidak akan terjadi apapun sama kamu. Saya ingin keluarin sosok macannya. Kau bisa lampiasin ke sini. Keluarin. Bye. Protect us. Jagain kita. Mata kamu udah berubah sih. Keluarin terus. Abang lo tuh. Si Roy. Mau ngomong apa sama dia? Mau lo apain? Buang semuanya di sini. Rino. Untung nggak ada di depan. Jangan-jangan berani cuma di belakang. Ngecut nih, Rino. Tunjukin dong. Ingat waktu itu diapain sama dia? Maksud berani cuma di balik topeng. Keluarin dong di sini. Liatin semua orang. Sakit nggak kepala waktu itu digituin sama dia? Sekarang ada di depan lo. Lo mau apain? Lo mau ngomong apa sama dia? Jangan ditahan. Gak berani. Gak berani dia kayak. Ya, pengecut dong. Katanya sesuai dengan perkataan kamu. Kamu mau bales ini dan itu. Kok saya lihat kamu gak berani. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Apa yang nahan? Apa yang bikin nggak bisa? Apa yang dibayangin? Kamu. Nggak bisa, Kak. Masa cuma segitu doang emosinya? Katanya ada dendam. Iya, saya punya rasa dendam. Ternyata nggak semarah itu ya? Nggak sekesal itu? Iya. Nunjukin dong. Katanya mau dibunuh. Apa jadinya kalau Rino tahu apa yang dilakuin abangnya ke Rino itu dilakuin juga ke anaknya Rino, ke anak lo. Anak lo gituin juga sama dia. Enggak. Saya doang. Apa yang lo mau lakuin? Saya diam. Nggak bisa berkata. Hah? Nggak bisa berkata-kata. Lo ngomong aja. Lo maki-maki dia. Terserah. Mau ngomong apa? Kalau di depan. Kalau emang marah, luapin aja.
gue punya rasa dendam sama lo. Nundiannya gue. Sampai kalau gue bocor, ntar suatu saat lo gue pasti gue bunuh. Jangan. Di sini aja. Nggak bisa. Kenapa suatu saat? Momen belakang yang ngebunuhnya. Mau ngebunuh pakai magic Secara langsung aja. secara langsung. Berarti dia calon kriminal. Karena hari ini tidak berhasil, besok kemudian kamu lepas dari sini, Iya. kamu akan menjadi seorang pelaku kriminal. Itu pembunuhan berencana loh. Iya, saya sih berusaha untuk tidak terjadi ya dampaknya berikutnya. Saya hanya bisa memutus sampai pada hari ini. Nggak mau dilepas dendamnya. Enggak. Marahnya nggak mau dilepas juga. Yang masih mau hidup dengan rasa marah, rasa dendam. Iya. Nyaman? Enggak, Kak. Lepasin. Nggak nyaman? Lu boleh teriak lo sekarang ke dia. Teriakin yang kencang banget. Sekarang lu teriakin kayak biasa lu teriak-teriak gitu sampai kaca pecah. Ingat gak? Kalau marah. Apa lagi yang harus aku bongkar? Mau aku bongkar semuanya. Dia pernah teriak sampai kaca pecah? Iya, kau kan pernah mukul kaca pecah kan, sampai pecah sendiri dan sampai terluka gitu kan. Iya, Kak. Kenapa di sini kamu jadi kayak keong berlindung sama rumahnya? Pengecut banget. Katanya kamu melampiasin, jangan lampiasin di belakang dong. Di sini ada korban dan masih fresh lagi from the oven. Gak berani ya? Walaupun gimana dia abang lo ya? I love the smell. Gak berani sama abang lo ya? Enggak berani, Kak. Gak berani sama abang ya? Keras banget. Teriakin. Nih, lo punya kesempatan sekali untuk nuangin, meluapin marah dendam lo ke abang lo di situ. Lo mau ngomong kotor, lo mau ngomong kasar, lo mau ngomong apapun, terserah. Kalau lo mau maki-maki, yang penting lo bisa lepas. Bukan lepas, tapi bisa luapin. Bikin puas hati lo. Ngomong, silakan. Sekarang 3-2. Sekarang gini aja. Lu abang gua. Kalau lu berani duel, ayo sama gua. Kalau lu nggak berani, tapi gue tetap duel sama lu. Sebenarnya gue sakit tau nggak? Dari kecil sampai SMA lu pukulin. Orang tua gue cuman nangis doang karena lu. Emang lu Baik, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa aku pakai kain hitam? Kenapa? Karena dia, Rino, tidak bisa melihat kalau marah itu bagaikan, kita pelajaran juga nih buat pemirsa di rumah juga, seseorang yang marah meluap-luap itu bagaikan kita tertutup matanya dengan kain hitam. Barang siapa yang marah tanpa terkendali, ingat Gelap masa lalu gitu. segala macam, dia nggak bisa bedain yang depan dia siapa. Dan itu terbukti dengan saya ngelihat memancing emosi Rino dan dia benar-benar ngeblank, bola matanya berubah semuanya. Matanya berair merah gitu. Iya. Kayak nahan rasa emosi. Perasaan batin yang terluka itu membuat seseorang jadi buta dengan siapa kau ngobrol,
padahal bukan orang yang tepat. Iya. Ngerti kan maksud saya, Bay? Iya, Ngerti kan, bayang. Ge? Jadi Ge ini berperan sebagai orang lain yang di mata dia fata morgana gitu lah. Nah itu pelajaran. Kalau kita mau marah, kita lihat-lihat dulu sikon dan kondisi lingkungan gitu. Ini pelajaran Iya. juga. Hari ini kita dapat banyak pelajaran ya. Karena pada saat emosi semua jadi gelap, kita nggak bisa Betul. ngebedain. Karena pada saat emosi kita semua jadi gelap dan nggak bisa bedain mana yang real, Iya. mana yang ilusi dia. Sekarang, Bay, Hmm. lihat deh Rino, kan dia yang jadi gelap sekarang. Oke. Pick one person and then kamu pengen ngelakuin satu percobaan lagi untuk kamu ganti situ. Keluarin semuanya, Rino. Malam. Boleh kedengeran suaranya sampai Rino dengar. Malam. Malam. Oke. Rino, di depan lo ini adalah abang lo. Pergi. Ada abang lo, Rino. Kasih tau deh, Bay. Bayangin mukanya. Bayangin matanya. Tangannya. Waktu dia mukul, dia megang. Tutupin, Bay, kain hitam. Waktu dia mau coba menganiaya lagi. Padahal lo udah kesakitan. Lo tahu lo kesakitan, tapi dia nggak berhenti. Orang semua tuh. Lo mau apain dia? Ngapain lo di sini? Hah? Apa? Ngapain lo di sini? Pegang lagi. Gak puas lo nyakitin gua. Si Bay, saya udah nangkap semuanya. Oke. Masih. Udah. Kak, Cuma gitu doang. Kamu belajar nggak sih pelajarannya hari ini? Kita sampein apaan? lagi. Saya sih berharapnya kamu cuma ngomong doang ya untuk nusuk kakak kamu dengan benda-benda, karena saya baca itu di kepala kamu dan saya mencium hawa darah. Dari pelajaran yang saya kasih hari ini, kenapa saya nutupin Gea dan saya nutupin mata kamu dengan kain hitam? Saya berharap semua orang juga ini belajar. Kalau lagi marah, dia tuh ketutup semuanya. Dan bahkan kamu nggak tahu siapa orangnya. Dan itu berupa semacam ilusi. Ya. Dan saya berharap kau belajar untuk kalau lagi marah. Next time, kalau ketemu kakak kamu dan segala macem, kau diem dan teliti benar-benar. Apakah kamu udah berubah? Iya, Kak. Atau kakak kamu beneran kayak itu kakak kamu yang
nyakitin apa enggak. Bahkan kau nggak tahu siapa aja yang tadi duduk di sini. Ya. Dan saya udah berganti-ganti posisi di sini. Aku kan buta, kayak ketutup matanya semuanya. Kita nggak pernah tahu siapa yang dihadapin, kita nggak pernah tahu kita ngomong apa, kita nggak tahu kita ngapain dia. Dan Itu aku ketutup bahkan gelap. iya nggak tahu siapa. Itu sih. Dengan ini mudah-mudahan dianya tidak jadi calon kriminal ya. Ya. Karena kalau jadi kriminal, ya sekali lagi anak istri lo gimana gitu. Ingat aja deh hari ini, adanya hari ini. Ada aku, Ya. ada Bayu, ada Gea. Ini masih bisa dipelihara, maksudnya bukan dipelihara, tapi masih bisa dijaga untuk ngedampingin dan ngejagain dia sebenarnya ya Roy. Betul. Tapi ya itu dia, jangan sampai justru malah digunakan untuk petantang-petenteng dan akhirnya malah jadi dijauhin dari lingkungan Tapi itu sosial. menimbulkan buruk nggak, Kak? Kalau kamu jiwanya positif, nggak ada nangis-nangis dan nggak ada amarah, saya yakin ini nggak muncul. Karena sifat melo sama macan putih beda banget, gitu. Kamu harus munculin melankolis berarti, sifat yang ini agak lebih melo-melo gitu. Intinya, ketika kamu balas dendam dan mau ngecelakain orang, kamu nggak tahu siapa yang ada di depan kamu. Iya. Dan bentuknya kayak gimana, sedetail-detailnya kamu beneran nggak tahu karena udah ketutup dengan kain hitam. Kain hitam ibarat dendam-dendam kamu, Tutup semuanya. ketutup semuanya. Ya, karena tadi dendam sebenarnya kalau misalnya dikendaliin bisa kok. Gak semarah itu juga. Semua orang punya kesalahan, termasuk kakaknya Mas Rino sendiri punya kesalahan. Dan saya yakin sekarang nggak pernah ngelakuin lagi kan? Udah nggak pernah. Itu hanya dalam bentuk endapan ilusi Iya. di situ. Gimana Mas Rino? Dapat sesuatu nggak atau masih ngerasain hal yang sama sebelum datang ke sini? Dapat sesuatu. Dapat lah pasti. Iya, ini bisa dipakai buat kebaikan. Baik, Kak. Ada yang mau disampaikan nggak Gia? Cukup. Ada lagi Roy? Udah situ aja. Ingat-ingat hari ini aja. Jadi kamu bener-bener ngeblind, ngebuta, bukan. Ketutup matanya. Ketutup matanya karena dendam, Iya. karena emosi. Iya. Tapi Kak Roy, dampak buruknya tuh gimana? Saya yakin kalau kau bisa ingat-ingat hari ini dan bisa lebih belas asih lagi sama orang, nggak marah-marah terus, lama-lama ini nggak kelihatan lagi. Ini bisa dikendaliin justru ya? Ini bisa dikendaliin dan udahlah ini hanya sebuah bagian yang pernah muncul di kehidupan kamu, udahlah. Gitu. Ya. Kalau kamu terus belas asih terus, pasti yang gini-ginian malas juga sama orang yang terlalu positif. Kayak gini tuh cocoknya main negatif. Dan bukan Rino. Dan bukan Rino. Kalau Rino sebenarnya masih ada air mata sih. Iya. Saya masih menimbang itu sebenarnya. Kalau tadi sama sekali nggak ada air mata, mungkin saya melihatnya menjadi produk yang berbeda lagi kali. Oke Rino. Iya. Ya. Jangan sampai justru nanti malah dijauhin sama lingkungan sosial gara-gara hal yang Anda sebenarnya nggak maksud untuk lakuin. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ceritanya Mas Rino bisa jadi pelajaran bagi siapapun yang sampai malam hari ini masih merasakan dendam dan emosi. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas Rino. Berhubungan dengan mereka yang tak kasat mata adalah kuasa Sang Pencipta. Tetapi jika Anda menggunakannya untuk kepentingan dunia Anda, maka diri Anda lah yang akan berbahaya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Sari dan Rino. Sari tadi mengirim guna-guna kepada mantan suami, tapi sebenarnya masih ada beberapa hal yang masih disimpan olehnya karena masih ada maksud untuk menaklukkan dan memelet laki-laki lain. Sementara Rino memiliki ilmu kebatinan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan, tapi justru digelapkan oleh dendam dan emosinya. Gimana Roy, tanggapan komentar kamu? Sama-sama Sari dan Rino terjebak dalam kemarahan mereka sendiri. Bedanya Sari adalah perempuan, Rino adalah laki-laki. Tapi kalau diulur ceritanya, Sari bekas semacam tindakan yang tidak menyenangkan oleh mantan suaminya. suami. Kalau Rino kakaknya sendiri. Jadi dua-duanya kalau saya bisa menyimpulkan mereka ini sebenarnya tertutup oleh dendam sih.
dendam marah. dan dendam dan amarah. Tapi mereka nggak bisa lihat ini mantan suaminya sendiri atau ini kakaknya sendiri. Beneran deh, saya menangkap pelajaran dari situ sebenarnya. Ya betul, saat kita udah dikuasai dendam ya kita nggak bisa ngeliat apa-apa lagi ya. Iya, yang lebih parah malahan dengan si Mbak Sari. Dia terus sampai sekarang pun masih bau seperti itu, bau darahnya itu, Iya, dibawa-bawa lagi. Dan Rino saya masih lihat ada air mata. Mungkinan Rino masih ada chance untuk lebih baik lagi sih. Saya berharap. Iya, mudah-mudahan si dua-duanya bisa lebih baik Iya. ya. Oke. Gia Yubi, gimana komentarnya ngelihat Sari dan Rino? Sama-sama dalam cerita yang sama, yaitu dendam seperti Kak Roy yang bilang tadi. Ya apa ya, untuk nutupin kedendaman itu ya ditutupin dengan kebaikan. Kamu pernah dendam gak sama orang? Pasti pernah. Apa yang kamu lakuin? Aku malah yang balas saat itu juga. Kayak misalkan aku dicubit sama orang, aku akan cubit dia secara langsung juga gitu. Jadi aku nggak lama-lama pikir, aku dendam lebih parah, enggak. Tapi kalau memang parah banget, aku lebih serahin biar Tuhan aja yang balas. Biar Tuhan aja yang bales ya. Akhirnya cara membungkam mereka adalah dengan ya prestasi dan doa aja ya. Prestasi dan doa. Iya, betul. Baik. Iya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Gea, berbicara tentang partisipan kita yang kita lihat dan bedah kasus, dan ternyata Gea kita dapat pelajaran juga ya. Ternyata kalau dengan marah dan dendam kita jadi nggak bisa lihat orang. Nah, kamu sekarang di sini menanggapi partisipan dan beberapa orang yang bercerita tentang menembus mata batin itu real atau settingan sih gitu kan. Nah, kamu sendiri nih udah hadir di sini dan lihat secara langsung. Apa sih tanggapan Gea sebenarnya? Beneran real nggak ada settingan sama sekali, dan kayak tadi bau-bau yang sebenarnya pengen muntah sih dari tadi Mbak Sari itu pas buka apa Iya, benda-benda itu iya ya, benda-benda ada itu silet, ada darah. cuman kayak nahan gitu kan, dan memang bener-bener yang kerasa Pas tadi dari ditutup matanya dari dan auranya melihat dia. juga, dari yang aku walaupun tertutup tadi sedikit terlihat dari tangan dia yang pengen cengkram gitu, dia nahan diri dia untuk nggak emosi, untuk mengeluapkan emosi dia. Kayak gitu. Berasa ya? Berasa banget. Oke. Baik, mudah-mudahan sih dari sini nggak ada yang ikut pulang ke rumah dan justru malah mengganggu ya. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Terima kasih Gia Yubi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir Terima dan rencana kasih. baiknya. Rokiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Satu pelajaran yang berharga ya, Iya. supaya kita bisa mengendalikan emosi agar tidak gelap mata. Pemirsa, teruslah tertawa walaupun hati meneteskan air mata. Bungkam kata-kata mereka dengan hasil yang Anda punya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.